adik-adik, bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara bersama dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Kak Kesia. Bagaimana kabar kalian selama PSBB? Kalian harus tetap di rumah saja ya. Harus jaga kesehatan. Oke adik-adik, pakai masker. Iya, pakai masker. Jangan keluar rumah. Iya, jangan Rajin keluar rumah cuci deh. tangan. Rajin cuci tangan, makan makanan yang bersih ya. Terus bagaimana kabar kalian sekolah online selama di rumah aja? Kalian harus tetap semangat ya. Sudah ujian belum? Belum lah. Belum kayaknya ya. Iya, Tante? iya. Kalian harus terus semangat belajar online di rumah ya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya. Kita akan mulai di dalam doa. Kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh Ya, mengucap Tuhan. syukur untuk kasih setia Tuhan yang Amin. begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan, untuk Ya, kekuatan, Yesus. untuk papa mama, untuk adik kakak, Amin. untuk semua teman-teman kami, untuk segala yang Tuhan sudah sediakan dan Amin. berikan dalam hidup kami. Dan kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan, Ya, kami Tuhan. mau memuji Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, Ya. dan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kami selalu Ya, Tuhan. untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyi sebuah pujian tentang Nabi Nuh dan keluarganya. Iya, istri dan anak-anaknya. Semangat ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Dari awal Kak. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Puji nama Tuhan. Sekarang siapkan hatimu. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Firman Tuhan Tuhan. yang pastinya memberkati dan Amin. luar biasa. Iya. Kita sama-sama duduk adik-adik. Amin. Selamat pagi bagi adik-adik semua. Iya. Nah, pagi ini judul dari cerita yang akan Tante sampaikan yaitu ujian Ujian. atau testing gitu loh. Oh iya, biasanya adik-adik tuh ya Ah. ujian. Adik-adik kan biasa mengikuti ujian di sekolah. Setelah adik-adik belajar satu mata pelajaran, kemudian pada waktunya diuji apa adik-adik mengerti pelajaran itu atau tidak. Nah, kita semua pernah mengikuti Iya. ujian. Waktu dulu Ya. ya guys. Kak Vita, Kak Kesia Seperti juga. kalian di sekolah. Nah, tapi sebelumnya Tante mau tanya dulu. Minggu lalu Tante cerita tentang kakak beradik, namanya siapa ya? Aku tahu Tante, aku masih siapa? ingat minggu lalu Tante cerita tentang kakak beradik yang namanya Kain dan Habel. Oh iya betul, Kain dan Nah, Habel. Kain dan Habel, anak dari siapa? Ayo, siapa yang tahu? Aku tahu Tan, Ah. dari Adam dan Hawa. Oh, iya, tahu. 100 Benar. untuk Kak Vita dan Kak Kesia. Oke. Nah,
setelah Habel mati, Tuhan memberikan anugerah kepada Adam dan Hawa. Mereka mendapat seorang anak menggantikan Habel yang bernama Set. Lalu dari keturunan anak-anak Adam dan Hawa muncullah satu bangsa yang besar sekali di dunia ini. Tapi dengan bertambahnya banyak penduduk dunia pada waktu itu, mereka semua melakukan dosa. Mereka melakukan kejahatan, saling membunuh, saling mencuri, suka menghujat, tidak mau percaya kepada Allah, menyembah berhala dan sebagainya. Pokoknya tiap hari kejahatan mereka makin bertambah banyak, makin bertambah banyak. Wah, mereka sudah lupa sama Tuhan ya, Tan? Mereka meninggalkan Allah Tuhan. yang melihat itu jadi sedih. Iya. Tapi di satu sisi juga Allah marah ya. Lihat manusia sudah lupa kepada Allah. Jadi karena dosa mereka sudah naik sampai ke hadirat Allah. Allah berkata, aku akan membinasakan dunia ini. Beserta Membinasakan? orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, Lalu? wow, ngeri juga ya. Iya, ngeri, serem Tan. banget. Dibinasakan. Terus Aku gimana, akan Tan? membinasakan semua. Lalu di antara semua manusia itu ada satu orang, Masih ada yang percaya sama satu Tuhan. orang dan keluarganya yang tidak pernah berbuat dosa, yang masih takut akan Allah. Siapa ya? Siapa itu, Tan? Namanya adalah Nuh. Oh, Namanya Nuh. Nuh. Ya, Jadi Allah berkata kepada Nuh, Nuh, hanya engkau dan keluargamu yang masih percaya kepadaku, yang masih mau menyembah aku akan selamatkan kamu, tapi yang lain itu aku akan binasakan. Jadi sekarang kamu harus membuat satu kapal yang besar sekali Besar. dari kayu gofir. Tuhan amat detail, terperinci Tuhan beritahukan kepada Nuh. Lalu kapal itu harus besar dan ada 3 tingkat. Kapal itu sebesar apa, Tan? Nah, kapal itu bernama Bahtera karena besar. Tapi ya, pertanyaan yang bagus. Tuhan memberitahukan kepada Nuh, panjangnya harus sebegini, lebarnya harus sebegini, tingginya harus sebegini. Kira-kira besarnya lebih besar dari lapangan sepak bola. Hah? Wah, Lebih besar dari lapangan sepak bola. Besar sekali. banget itu, Itu Tan. dia, besar banget ya. Iya. Nah, kapal yang sebesar itu luar biasa sekali ya. Nah, lalu waktu Allah menyuruh Nuh melakukan atau membuat kapal yang Iya. besar itu, usia Nuh berapa? Ayo coba. Kayaknya udah tua kayaknya tuh, 70 Memang tahun. waktu itu sih 70. usia 100 manusia kayaknya, panjang. Tan. Hah? 100. 100 Masih tahun. kuat. Oh, dia udah 100. tua, udah tua loh. Kalau sekarang usia 100 bagaimana? Udah Wah, jarang. udah duduk aja. Ya udah nggak bisa Atau di ngapa-ngapain. baring aja di Iya. tempat tidur ya. Udah nggak bisa bergerak. Nah, pada waktu itu Berapa tahun? usia Nuh 480 tahun. 480 Iya, tahun. Banyak sekali. Udah tua banget ya, Tan. Tua sekali. Tapi masih kuat. Tapi kuat, Masih bisa bergerak. masih sehat. Sampai Tuhan suruh dia buat kapal yang besar, berarti dia masih kuat toh. Dan sudah usia begitu, dia harus menghadapi 4 kali ujian. Ini merupakan ujian yang pertama bagi Nuh. Nuh berpikir, mengapa sih Allah suruh saya membuat kapal yang besar? Buat apa kapal yang besar itu? Lagi pula cuman saya dengan 3 anak saya yang mengerjakan kapal yang besar. Waduh, apa mampu saya? Tapi walaupun kelihatannya sulit bagi Nuh untuk melakukannya, Nuh taat kepada perintah Tuhan. Ya, Tan, kira-kira Nuh lulus nggak Lulus dong. ujian itu? Karena
Nuh mulai mengerjakannya. Dia mulai pergi ke hutan, Cari nebang kayu. kayu, dan mulai Cari peralatannya mengerjakan. juga ya, Tan. Iya, dia mulai mengerjakan kapal yang besar, kan ukurannya sudah dikasih oleh Allah. Ada yang bantu nggak, Tan? Apa 3 sendiri? anaknya tuh, Oh, jadi iya. 4 orang kan? Anaknya ada 3. Ada 3 anak laki-laki yang kekar. Mereka semua bantu bapaknya membuat bahtera yang besar. Nah, sementara mereka membangun bahtera yang besar itu, mereka bersaksi dong kepada orang-orang yang datang lihat. Karena orang-orang datang, orang-orang bilang, ngapain Nuh? Kamu buat apa? Iya. Diejek ya, Tan. Ketawain. Aku sedang membuat kapal yang besar karena Allah akan menghukum dunia ini dengan air bah. Mereka Responnya ketawa. gimana, Tan? Mereka nggak tahu. Mereka pikir Pasti nggak mereka- mungkin nggak lah. percaya ya? Mereka nggak mau dengar. percaya. Biasa hujan cuma turun biasa-biasa, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kamu barangkali sudah begini katanya. Sudah gila. Wah, Nah, ini ujian yang kedua buat kan aku Nuh. mau tanya tadi Nuh itu bangun Bahtera. itu berapa lama? Oh iya. Itu Aku dia. aku aku tebak sih 3 tahun 4 tahunan lah paling Kayaknya lama. sih kurang tuh, ke 10 tahun kayaknya. Udah lama tuh Ke. Salah. Bisa. Kan Salah gede. semua. Oh, karena waktu itu kan belum ada alat-alat Iya, yang canggih. lama pasti. Jadi selama 120 tahun. Wah. 120 Lama banget kan? tahun. Iya, Bikin lama. bahteranya, Tan. Iya, bahtanya Lama dibikin banget. 120 tahun. Wow. Lama. Nah, jadi selama itu Nuh terus bersaksi. Iya. Nah, ternyata ujian yang kedua Nuh lulus. Wah, lulus lagi. Karena walaupun orang-orang sekitar itu mengejek dia, Iya. mengolok-olok dia, Terus sakit hati nggak, Tan? Kesel nggak, Tan? ya ada juga rasa kesel, sakit hati sedikit, tapi dia nggak mau pusing dengan itu. Dia tetap kerja, membangun bahtera itu karena dia ingat kalau Tuhan yang berjanji pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Mereka sabar ya, Tan? Iya, jadi mereka tetap mengerjakannya 120 Iya, tahun. 120 Berarti tahun. umur Nuh berapa tuh dari 450 bisa tambah lagi. tambah 120 berapa tuh? 570. 570 tahun. Oh, Baru bangun bahteranya doang. iya. Nah, setelah bahtera itu selesai, Hah? ujian yang ketiga ini buat Ketiga? Nuh. Ada lagi. Ujiannya Allah apa? bilang, sekarang Nuh, kamu harus masukkan semua binatang-binatang yang ada. Binatang. Gimana Binatang. caranya, Tan, masukin Dan binatang? kamu harus masukkan sepasang-sepasang, masukkan dalam bahtera. lagi. Kan bahtera itu besar Iya. dan Tuhan suruh Nuh bikin bilik-bilik kamar-kamar untuk Iya. setiap binatang. Sepasang-sepasang. Binatang yang haram itu hanya sepasang. Binatang yang halal yang bisa dimakan 7 pasang. Jadi Banyak sekali. masukkan binatang-binatang itu ke dalam bahtera. Ngumpulinnya Pikir gimana, Nuh Tan? bagaimana Iya, bisa? gimana caranya? Bagaimana masukin suruh binatang-binatang? gajah masuk? Harimau Jalan. yang galak. Bagaimana suruh pasang-pasang. harimau masuk? Aku sendiri mau dekat harimau takut Tuhan. Ya, gimana tuh? Kira-kira Gimana? Nuh bagaimana? Nuh bilang iya Tuhan, iya Allah. Tetap Lalu dia- Nuh bilang, Tuhan engkau yang suruh, engkau yang lakukan. Itu dia. Jadi Nuh tahu. Jadi Allah lah yang membawa binatang-binatang itu sepasang-sepasang Ya. masuk ke dalam bahtera. dipimpin sama Allah ya. Dipimpin sama Allah. Luar biasa. Mereka nggak salah jalan lagi ya. Iya. Nah itu bahtera agak unik karena cuma punya satu pintu. Satu pintu. Jadi lewat pintu itu Sepasang-sepasang. binatang-binatang itu masuk. Wah, Ada luar jendela biasa. nggak, Tan? Luar biasa kan? Seperti Ada jendela nggak, pertunjukan Tan? gitu loh, parade gitu oh loh, Tan. iya. Ngelihat Wah. mereka masuk sepasang-sepasang. Sepasang-sepasang binatang masuk. Itu, ya kan? Ah, Ih, seru banget. Nah orang-orang banyak yang lihat itu, Hah? mereka nggak sadar-sadar ya. Mereka Mereka masih nggak nggak kaget, Tan. bertobat ya. Masih Nggak bingung. bandel juga Iya. mereka ya. Mereka pikir barangkali itu kebetulan saja gitu ya. Oh. Mereka tidak menyadari bahwa Iya. Tuhan sedang
melakukan sesuatu yang luar biasa. Seharusnya saat itu mereka sadar dan mereka bertobat, tapi mereka tetap berbuat dosa. Nah, setelah binatang-binatang semua sudah masuk seperti yang Tuhan perintahkan, lalu Allah bilang kepada Nuh, sekarang kamu masuk, kamu bawa istrimu, kamu bawa 3 anak laki-lakimu dan 3 anak mantumu, kamu bawa masuk ke dalam bahtera. Jadi jumlahnya berapa itu, Keisha? Tadi kita udah nyanyi. 8 ya. 8. Oh, 8. Ya, Tadi jadi udah 8 orang masuk ke dalam bahtera. Nah, setelah semua sudah masuk ke dalam bahtera, lalu Allah menutup pintu bahtera. Kan pintunya kan cuma 1, ditutup oleh Allah. Lalu apa yang Allah lakukan? Iya. Allah buka tingkap langit dan mulai mencurahkan hujan yang lebat turun ke atas bumi ini. Hujannya lebat banget itu. Lebat sekali. Dan hujannya itu turun bukan sehari, Nggak berhenti-berhenti. bukan Berapa 2 lama? hari, bukan Berapa lama? seminggu, tapi 40 hari, 40 malam hujan turun 40 dengan hari? lebat sekali. Waduh, kelelep itu Maya. Lama sekali. Kita hujan 1 hari 2 hari aja udah banjir. Iya, banjir Jakarta apalagi. Iya, Wah, banjir. kelelep Apalagi deh. 40 Ah. hari. 40 hari. Ya, Kelelep semua. ya, jadi Kak Kisha sudah pernah mengalami ya banjir Vita. ya, Kak Vita, Kak Iya. Vita. Wow, kalau Kak Kisha Udah Waktu kan banjir iya, waktu mengalami tahun baru banjir. kemarin. Itu Iya, banjir kan. benar. Nah ini banjirnya lebih hebat lagi karena orang-orang pada waktu itu datang ke pintu bahtera, ketok-ketok, "Nuh, Bapak, Nuh, bukain." Bisa nggak Tante buka? Dibuka nggak? Kami sekarang sadar mau Mau masuk. tobat. Nuh bilang, "Maaf, saya nggak Lambat. bisa buka pintu ini karena yang tutup pintu Oh, bahtera ini adalah Allah Allah. sendiri. Saya Ya. nggak bisa buka." Wah, lalu mereka cari pohon yang Yang tinggi. tinggi. Oh. Ya, Mereka benar. naik di atas pohon tinggi. Dikiranya Terus, nggak sampai ah, pohonnya Selamat Tan, ya? Tan. tapi waktu Ternyata- mereka sudah sampai di atas, Ya. air bah naik ke atas pohon itu menghanyutkan mereka. Roboh. Lalu mereka juga cari gunung. Oh iya, gunung. Gunung kan Gunung tinggi. yang Gunung tinggi, kan Tinggi tinggi. kan? Hmm. Udah paling Sudah Iya. sampai di puncak Oh. gunung, mereka pikir mereka selamat. Iya. Hujan terus turun, jadi air bah langsung melalap mereka ya, Iya. menghanyutkan mereka. mereka. Sampai Gunung mereka juga ya Tan? Gunung tenggelam. Tenggelam juga. Wah, dahsyat kelelap sekali. semua. Wow, lalu dahsyat sekali nih Iya. air bah waktu itu. Semuanya habis. Semua tenggelam, semua mati. Semua manusia Tidak ada mati ya yang, Tan? ya semua manusia mati. Untungnya Nuh dengan Iya. keluarganya Iya. yang ada dalam bahtera yang selamat. Nah, lalu kira-kira air bah itu terus Berapa lama? ada di bumi itu 150 hari lamanya. 150 hari. Kira-kira itu berapa bulan ya? Ayo? Kira-kira 5 bulan, Iya, Oh, 5 bulan ya? Tan. 5 bulan banjirnya gitu. Banjirnya 5 bulan. Harganya 5 Dan bulan. terus dan Oh. Nuh dan keluarga berada terus di dalam bahtera, nggak bisa kemana-mana kan? Ngapain Iya. aja mereka ya Tan? Kita selama PSBB aja bosan Iya, di banget. luar 2 aja. minggu aja udah Di bosan. Kita sekarang PSBB, kita harus di rumah, nggak boleh keluar kemana-mana. Iya. Nah itu Nuh dan keluarganya Di 5 dalam- bulan. dalam bahtera. Dalam Terus, bahtera. Selama di bahtera mereka ngapain aja? itu Terus dia. mereka makannya apa? Kan 5 bulan lama. Sebelumnya itu kan mereka juga sudah bawa makanan masuk. Tetapi di atas semuanya Allah melindungi Nuh dan keluarganya. Sehingga mereka tidak pernah kelaparan. Juga untuk binatang-binatang itu tidak ada satu binatang pun yang mati kelaparan di dalam Tuhan bahtera luar itu. biasa. Selama 5 bulan lebih itu Tuhan memelihara Nuh dan keluarganya dan semua binatang-binatang yang ada dalam bahtera itu. Luar biasa, biasa pemeliharaan pemeliharaan Tuhan, Benar, Tan. indah sekali. Iya. Jadinya waktu PSBB ini kita nggak perlu khawatir dong. Karena kita tahu Tuhan akan memelihara kita. Amin. 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 Tuhan akan memelihara kita. Jadi kita tidak perlu
takut. Nah, setelah 150 hari air menutupi bumi ini, lalu Nuh Nuh ngapain? tunggu lagi 40 hari, lalu Udah Nuh surutan. nggak tahu, nggak bisa lihat kan, dia nggak bisa buka Iya. pintu. Mau lihat dari ada satu Jendela. jendela kecil, tapi dia nggak bisa melihat apa yang ada di luar. Jadi dia Iya. keluarkan seekor burung Burung. gagak. Oh. Dia keluarkan burung gagak, ternyata burung gagaknya pergi datang. Oh, berarti belum surut. Ustaz. Lalu Nuh keluarkan juga burung merpati. Burung merpati juga kembali. Karena belum Berarti masih ada air. masih ada air. Belum Iya. bisa Jadi hinggap. Nuh tunggu lagi 1 minggu. Ah, Kemudian Nuh keluarkan burung merpati lagi. Waktu ditunggu, burung merpatinya kembali. Di paruhnya itu ada daun pokok zaitun dari pohon zaitun. oh, berarti sudah surut kan. Jadi itu airnya. pertanda bagi Nuh kalau tumbuh-tumbuhan mulai Tumbuh lagi. tumbuh, Bertunas. mulai bertunas, sehingga burung itu bisa petik selai daun zaitun, menunjukkan kepada Nuh bahwa sudah mulai tumbuhan di bumi. Lalu Nuh tunggu lagi 7 hari. Kemudian Nuh keluarkan lagi burung merpati itu. Ditunggu Balik lagi sampai nggak, malam. Tan? Burungnya nggak kembali. Oh, berarti sudah kering, Tan. Sudah Gitu, surut. Tan. Berarti dia sudah dapat pohon di mana dia Iya, bisa bikin beragam, sarang di iya. situ. Iya. Jadi dia nggak kembali. Oh, itu tanda bagi Nuh bahwa bumi waktu itu sudah kering, ya. Iya. Lalu Allah bilang kepada Nuh, sekarang tiba saatnya, Nuh, kamu keluar dari bahtera ini. Kamu, istrimu, 3 anakmu dan 3 anak mantumu keluar. Juga binatang-binatang itu keluar supaya mereka berkembang biak. Memenuhi bumi. Jadi Nuh keluar dari bahtera. Hanya Nuh yang hidup pada waktu itu dengan keluarganya. Ya. Lalu apa yang dilakukan Nuh setelah keluar dari bahtera? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Setelah Nuh keluar dari bahtera, sepi kan? Iya, nggak ada orang siapa-siapa. Hal pertama yang Nuh lakukan, dia mendirikan mezbah. Mezbah itu batu-batu yang ditumpuk, Ya. kemudian seperti mezbah begitu, lalu di atasnya Nuh persembahkan korban bakaran. Kan tadi tante bilang binatang yang halal 7 pasang. Jadi ada beberapa dari binatang itu yang dikorbankan sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. iya. Jadi Nuh waktu keluar dari bahtera, Nuh ingat akan Tuhan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan keluarganya dari air bah. Lalu Tuhan membuat janji. Ya, janji. Janji Tuhan ini indah sekali. Tuhan bilang, Nuh, aku menyesal sudah membinasakan bumi ini dan isinya. Mulai saat ini aku tidak lagi mau membinasakan bumi ini dengan air bah. Dan sebagai tanda Tuhan kasih pelangi. Oh, pelangi yang warna-warni Adik-adik itu. pernah lihat pelangi enggak? Iya. Aku sering banget pernah kan? lihat, Tan. Iya. Indah Biasanya sekali. pelangi Indah. muncul setelah hujan. Setelah kan? hujan. Nah, adik-adik tahu nggak warna pelangi itu apa? Ayo. Aku tahu, Tan. Aku Ah. kan sering lihat. Terus Oke. ada lagunya juga. Oh, yuk ada lagu. Merah, kuning, hijau. Oh iya Iya. pintar Keisha ya. Warna-warni. Nah, jadi itu pelangi menjadi tanda bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi ini dengan air bah. Nah, pelajaran kita hari ini Ya, pelajarannya. sesuai dengan judul Iya. cerita kita adalah ujian. Nuh mengalami 4 kali ujian dan dalam 4 kali ujian itu Nuh lulus. Ya, Yeah. lulus ya. Nuh lulus karena Nuh taat kepada Iya. Allah. Nuh setia mengikuti perintah Allah. Dan Nuh selalu mau bersyukur kepada Allah. Karena ketaatan dan kepercayaan Nuh kepada Allah,
Allah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah, kalau adik-adik semua juga belajar taat kepada firman Tuhan, taat kepada papa dan mama, mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, walaupun adik-adik mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, ya, mungkin tidak sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan, tapi karena adik-adik tetap percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong adik-adik. Tuhan akan membuat segala sesuatunya menjadi indah. Nah, ayat hafalan kita hari ini terdapat di Kesya. Terdapat di kitab Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi, yuk. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amat singkat ayat hafalan ini, jadi coba adik-adik hafal ya. Dan kalau adik-adik yang sudah bisa baca, jangan lupa ulangi lagi, baca lagi cerita ini yang terdapat di dalam kitab Kejadian Fatsal yang ke-6 sampai Fatsal yang ke-8. Amat menarik. Dibaca ya, yang sudah bisa baca. Oke? Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Nah, tadi kan kita cerita tentang pelangi-pelangi ya. Pasti adik-adik ada yang tahu lagu itu. Kita mau nyanyi ya. Seindah pelangi, secerah mentari. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Engkau Yesus, Engkau Yesus yang terpuji. Amin. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami senang karena kami sudah mendengar cerita yang begitu indah. Bagaimana Tuhan memelihara Nuh dan keluarganya karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Dan mereka hidup takut akan Tuhan. Walaupun kadang mereka harus menghadapi ujian-ujian kehidupan, tetapi mereka telah keluar, lulus melalui ujian-ujian itu karena mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti Tuhan akan genapi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa agar Engkau tolong adik-adik yang sedang menonton acara ini, agar mereka juga akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin mereka harus menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan.
Tolonglah anak-anak agar mereka tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Juga untuk papa dan mama agar mereka semua sehat dan kuat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa jikalau ada anak-anak yang sedang sakit atau orang tua yang sedang sakit. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau menyatakan kuasa mujizat kesembuhan-Mu kepada mereka. Sehingga mereka pun dapat mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Karena kami berdoa untuk mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kesembuhan menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan doa ini dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy Sunday Happy adik-adik. Sunday. God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye. Bye.